Kali ini Habib Taufik Assegaf kembali angkat bicara merespon polemik nasab. Dia mengatakan siapa saja yang mempersoalkan hal-hal yang sudah jelas, itu hanya orang-orang gila yang mempersoalkan hal-hal yang sudah jelas. Seperti menurutnya ya puasa misalnya, sholat itu kan hal-hal yang gila sudah jelas. Dia pun membahas ya tentang tes DNA. Nah, seperti apa? Kita akan ulas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas satu video dari Bapak Taufik Assegaf yang merupakan ketua Rabita Alawiyah, yang kali ini dia sedang berceramah di depan para jamaah dan membahas soal nasab. Dan pernyataan statement dari Habib Taufik ini ya betul-betul menarik untuk kemudian kita kupas ya lebih jauh ke dalam, karena hari ini memang fenomena polemik nasab nampak ya tidak menemukan titik temu ya titik kunci. Dan lagi-lagi pernyataan dari Habib Taufik ini ya betul-betul bisa lagi memantik suatu perdebatan di luar sana. Bagaimana dia mengatakan bahwa ya siapa saja yang mempersoalkan hal-hal yang sudah jelas, ya itu katanya hanya orang-orang gila yang demikian. Hal-hal yang sudah jelas itu tidak usah katanya lagi dipersoalkan ya. Karena menurutnya bahwa jika itu terus dibiarkan, bisa-bisa sholat misalnya itu akan dipersoalkan, padahal itu sudah jelas. Nah, seperti apa? Untuk lebih jelasnya kita akan simak ya bagaimana Taufik Assegaf mengulas ini. Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kanu utul jadal. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran, kecuali karena banyak debat. Paham ya? Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Paham ya? Semakin tidak jelas itu namanya syubhat. Syubhat itu orang yang membuat keruh, membuat gaduh. Paham ya? Membuat gaduh. Ya jangan mau dong. Udah bersih, udah jernih dibuat gaduh mau. Gila saudara. Karena itu kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Jangan memperdebatkan yang sudah jelas, percuma. Tambah menjadi sesat, bukan menjadi ilmiah. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang begitu, ada. Karena kita nggak menuduh bayaran atau tidak, memang ada orang yang menjadikan hal yang yakin menjadi ragu, bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap. Ada begitu. Begini loh saudara, kalau ada orang yang tidak mengerti masak kemudian dia makanannya nggak enak, itu adalah hal yang biasa, nggak mungkin akan diperdebatkan. Tapi ketika ada orang yang dia tadi itu ngerti masak kemudian masakannya ndak enak, itu berarti ada tujuan, mungkin merusak restorannya itu, pelanggannya supaya ndak laku, supaya tokonya nggak laku. Sama dengan orang awam ngobati orang sakit kemudian kok sampai tambah parah, itu biasa. Tapi kalau orang yang ahli, dia mengobati atau operasi sampai mati,
Atau tambah parah, jangan-jangan dia itu adalah malpraktek. Ini menjadi masalah. Itu biasa. Yang merusak ilmu itu orang yang tahu ilmu. Yang mempermainkan hukum itu orang ahli hukum. Yang malpraktek itu adalah dokter. Paham ya? Hal biasa itu. Hal biasa. Nggak perlu kita bingung ya. Jadi kalau sudah jelas, kenapa harus berdebat? Nih, ini baju apa warnanya? Putih. Ada om sekarang itu bukan putih, itu coklat atau itu abu-abu. Inti mau bingung, tinggal kan menyatakan, oh orang ini nggak jelas ini matanya nih. Kita DNA. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Nggak bisa, saudara. Ini ngawur. Wah, dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia, bisa nggak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu, nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja, PG. Nah itu ya yang disampaikan oleh Habib Taufik Asegaf. Sebenarnya bahwa polemik nasab ini itu seharusnya jangan direspon dengan tanggapan-tanggapan seperti ini, tetapi harusnya ini dibawa kepada ya diskusi atau dialog-dialog yang betul-betul lebih ilmiah, karena kan soal nasab ini adalah sesuatu yang bisa dikaji secara akademik, yang bisa ditelusuri lewat pendekatan ilmu nasab maupun ilmu sejarah ya, dan bisa ditunjang dengan ilmu DNA. Jadi DNA itu memang betul bukan syarat untuk menetapkan nasab, tapi bisa dipakai sebagai hal penunjang ya, ketika ada orang yang mengaku bahwa dia punya nasab itu tersambung kepada Nabi, kemudian ada kitab-kitabnya, ada manuskrip-manuskrip, kemudian diperkuat lagi oleh DNA, maka itu kan akan semakin meyakinkan secara konsep ilmu nasab terpenuhi, dan secara keilmuan modern teknologi juga terpenuhi, aja semakin kuat. Tetapi jika dianggap bahwa ya siapa yang mempersoalkan hal-hal yang sudah jelas itu orang gila, ini kan sebuah hal yang menurut kita tidak mendidik ya bagi publik Indonesia, dan ini hanya akan membuat semakin liar isu polemik nasab ini. Seharusnya ya kita harus membawa pada ranah perdebatan diskusi yang lebih ilmiah, yang lebih dialogis ya, berdasarkan dengan kajian pendekatan ilmu nasab, ilmu sejarah dan ilmu-ilmu lainnya. Bisa mendatangkan para ahli filologi untuk menguji keaslian sebuah manuskrip. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.